Oke, udah tampil ya. Udah. Oke bos, sudah bos. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami kelompok satu dari kelas D2 Informatika ingin mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah analisa dan desain perangkat lunak, yaitu tentang jenis-jenis proses pengembangan perangkat lunak agile. Sebelumnya saya mewakili kelompok 1D2 Informatika ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Nurdiana selaku dosen karena sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan materi berikut. Di sini saya sendiri Yuda Dwi Priyandani dengan NIM 2255201261 dengan dua rekan saya lainnya, yaitu silakan memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari Ahmad Hariri. Ya, nama saya Ahmad Arizi Al-Amaninur dengan NIM saya itu 2255201299 Dan dan saya Faisal dilanjutkan. dengan NIM 2255201285. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Jenis-jenis proses pengembangan perangkat lunak agile. Pertama, apa itu agile? Perangkat lunak agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menggunakan metode agile yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi tim, iterasi cepat, dan tanggap terhadap perubahan dibandingkan rencana jangka panjang yang kaku. Agile memerlukan keterlibatan aktif dari pelanggan atau pemangku kepentingan selama siklus pengembangan. Hal ini bisa menjadi kendala jika mereka tidak dapat memberikan waktu atau masukan yang konsisten. Kemudian ada fitur utama dari Agile. Yang pertama ada iterasi dan incremental. Pengembangan dilakukan dalam potongan-potongan kecil dan dapat digunakan. Produk dapat diperbaiki dan diperbarui secara terus-menerus. Kemudian ada kolaborasi tim, yaitu Agile mendorong komunikasi erat antar pengembang, pemangku kepentingan, dan pelanggan untuk memastikan produk sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada fleksibilitas terhadap perubahan. Agile memungkinkan perubahan pada setiap tahap pengembangan jika kebutuhan atau prioritas berubah. Selanjutnya, umpan balik terus-menerus. Agile meminta umpan balik dari pengguna akhir secara berkala untuk memastikan produk yang dikembangkan relevan. Kemudian, manajemen backlog, yaitu daftar prioritas pekerjaan atau backlog yang dikelola dengan fleksibel dan disesuaikan berdasarkan nilai tambah untuk bisnis. Dan yang terakhir, pengiriman berkelanjutan, yaitu hal yang memungkinkan tim untuk mengintegrasikan kode lebih sering, menguji secara otomatis, dan merilis perangkat lunak yang setiap dipakai kapanpun dibutuhkan, meningkatkan kecepatan rilis dan mengurangi resiko kesalahan besar. Kemudian ada tahapan metode agile. Pengembangan perangkat lunak agile memiliki beberapa tahapan dalam mengembangkan suatu proyek atau perangkat lunak. Seperti yang tertera di gambar samping kiri ini, tahapan-tahapan yang dimaksud adalah plan, design, develop, test, evaluate, dan meet. Siklus ini berulang sampai semua kebutuhan selesai atau proyek selesai sesuai tujuan akhir.
Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Faisal Kadapi. Untuknya dipersilakan. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada tahapan metode agile. Yaitu yang pertama itu ada plan, yaitu menentukan kebutuhan produk, menetapkan backlog, dan merencanakan sprint, durasi dan tujuan sprint. Dan yang kedua ada desain, yaitu membuat desain solusi awal berdasarkan kebutuhan yang telah disepakati. Desain dapat disesuaikan sepanjang proses. Dan yang ketiga ada develop, yaitu tim memulai menulis kode dan mengembangkan fitur yang diprioritaskan dalam sprint yang sedang berlangsung. Dan selanjutnya ada tes, yaitu menguji fitur yang dikembangkan untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas. Pengujian dilakukan secara berkala selama sprint. Dan yang kelima ada evaluasi, yaitu di akhir sprint, tim mengevaluasi hasilnya, menerima umpan balik dari pemangku kepentingan, dan meninjau proses untuk perbaikan di sprint berikutnya. Dan yang selanjutnya ada meet, produk atau fitur yang telah selesai dikirim atau diintegrasikan untuk siap digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, itu ada jenis proses pengembangan perangkat lunak agile. Yaitu yang pertama itu ada disebut sprint, biasanya 1-4 minggu dengan tim kecil yang memiliki peran khusus seperti Scrum Master dan Product Owner. Setiap sprint menghasilkan peningkatan fungsional produk. Dan yang kedua ada Kanban, yaitu menggunakan papan visual untuk mengelola aliran tugas dengan tujuan mengurangi bottleneck dan meningkatkan efisiensi. Tidak ada iterasi yang tetap. Pekerjaan dikelola berdasarkan prioritas dan kapasitas tim. Ketiga ada Extreme Programming, yaitu XP. Berfokus pada praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak seperti pair programming, pengkodean berpasangan, pengujian otomatis, dan integrasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kode. Lanjut. Terus yang keempat yaitu Lean Development. Pendekatan yang mengoptimalkan proses pengembangan dengan mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan nilai maksimal kepada pelanggan dengan sumber daya yang minimal. Yang kelima yaitu ada kristal, yaitu menekankan fleksibilitas dan komunikasi dalam tim dengan penyesuaian metode tergantung ukuran proyek dan tim. Fokusnya adalah kolaborasi dan respon cepat terhadap perubahan. Dan yang keenam ada Dynamic System Development Method, yaitu DSDM. Proses yang mengutamakan penyelesaian proyek sesuai jadwal dengan penekanan pada keterlibatan pemangku kepentingan dan penetapan prioritas untuk fitur. Dan yang ketujuh ada Feature Driven Development, yaitu FDD. Berfokus pada pengembangan berdasarkan fitur dengan iterasi yang lebih panjang, di mana setiap fitur dikembangkan secara terpisah dan digabungkan setelah selesai. Lanjut. Yaitu ada kelebihan agile. Kelebihannya yaitu fleksibilitas tinggi, ya di mana agile memungkinkan perubahan persyaratan di setiap tahap pengembangan sehingga lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis atau teknologi.
Yang kedua ada pengiriman cepat dan teratur, di mana Agile memungkinkan pengiriman perangkat lunak fungsional dalam iterasi singkat, memastikan fitur baru dapat diimplementasikan lebih cepat. Dan ketiga ada kolaborasi yang baik, yaitu di mana komunikasi yang erat antara pengembang, pemangku kepentingan, dan pelanggan membantu memastikan produk sesuai dengan ekspektasi pengguna. Dan keempat yaitu ada umpan balik berkelanjutan, di mana Agile memungkinkan evaluasi terus-menerus dari pengguna dan pemangku kepentingan, sehingga produk dapat diperbaiki atau disesuaikan secara cepat. Dan yang kelima ada kualitas produk terjaga, yaitu di mana pengujian terus-menerus selama pengembangan membantu mendeteksi dan memperbaiki bug lebih awal, sehingga meningkatkan kualitas produk akhir. Lanjut. Dan selanjutnya ada kekurangan Agile, yaitu satu, kurangnya dokumentasi, di mana fokus pada pengiriman cepat seringkali mengorbankan dokumentasi yang mendetail, yang bisa menjadi masalah dalam jangka panjang untuk pemeliharaan atau transfer proyek. Dan kedua, itu ada sulit diprediksi, karena Agile sangat fleksibel terhadap perubahan, sulit untuk memprediksi biaya akhir, waktu penyelesaian, atau ruang lingkup proyek yang lengkap sejak awal. Dan ketiga yaitu butuh komitmen tinggi dari tim, yang dimana Agile memerlukan kolaborasi yang sangat intens antara tim dan pemangku kepentingan, yang bisa menjadi tantangan jika ada anggota tim yang tidak terlibat aktif atau kurang komunikasi. Yang keempat yaitu tidak cocok untuk proyek skala besar yang kompleks. Untuk proyek besar yang membutuhkan perencanaan mendetail sejak awal, metode Agile tidak kurang efektif dibandingkan dengan metode tradisional seperti waterfall. Dan yang kelima yaitu ada keterlibatan pelanggan yang intensif, di mana Agile memerlukan keterlibatan aktif dari pelanggan atau pemangku kepentingan selama siklus pengembangan. Hal ini bisa menjadi kendala jika mereka tidak dapat memberikan waktu atau masukan yang konsisten. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Hariri. Baik, terima kasih kepada Faisal. Kesimpulan, metode Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan pengiriman cepat melalui iterasi singkat. Agile memungkinkan tim beradaptasi terhadap perubahan dan memperbaiki produk berdasarkan umpan balik terus-menerus yang meningkatkan kualitas serta efisiensi. Namun metode ini memiliki kelemahan seperti kurangnya dokumentasi yang mendalam, kesulitan memprediksi biaya dan waktu, serta membutuhkan keterlibatan aktif dari tim dan pelanggan. Agile cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang dinamis tetapi memerlukan komitmen tinggi dari semua pihak agar berhasil. Next. Mungkin saya balikan kepada moderator Yuda. Baik, terima kasih untuk Ahmad Hariri dan Faisal Kadafi atas penjelasannya. Mungkin sekian untuk penjelasan dari materi Agile ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nurdiana Handayani selaku dosen yang sudah mengampu mata kuliah analisa dan desain perangkat lunak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.